Rukyah, tidak semua orang mau melakukannya, sebab resiko demi resiko akan selalu menanti para perukyah. Tetapi kami insya Allah tidak akan menyerah untuk membantu kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kendari Rukyah. Ya, saat ini saya bersama dengan Abu Alif, ya, sahabat saya. Kami akan merukyah seorang teman, ya, teman yang katanya mengalami rasa was-was yang akut, ya, sampai tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa sholat katanya, karena setiap mau sholat selalu merasa gelisah, merasa takut, merasa cemas, bahkan lemas itu sampai nggak bisa berdiri. Mau tahu gimana kisahnya? Ayo tetap di channel ini, ya. Karena itu waktu saya pulang fitness itu setengah 12 malam itu saya lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Pas saya kenal saya setengah 12 malam itu, wah, di situ saya udah nggak bisa normal, saya punya pernapasan. iya pernapasan, Berdiri pun susah, iya. Jadi pada saat itu saya sebelumnya kayak dicas itu, saya kayak HP yang dicas. Jadi saya harus tidur dulu baru enak perasaanku, saya tidur dulu baru enak perasaanku. Ketika saya bangun tidur saya bisa melakukan sholat. Tapi ketika saya sekitar 20 menit saya udah nggak bisa lagi sholat itu. Udah pikiran udah kemana-mana, udah takut mati, udah apa semua. memang ada kayak dorongan dari sini, Pak. Kalau sekarang Yang membuat jantung kita mungkin tidak, Pak. enggak. Cuman itu tiba-tiba napas langsung gitu. iya langsung apa itu langsung sesak. Tapi selama 2 tahun ini sudah pernah ada pemeriksaan di dokter? Saya udah keliling ke dokter, udah bagus, udah di ronsen kepala saya semua ini udah di ronsen, lambung udah bagus juga, tinggal dikasih. Saya sekarang rawat jalan di dokter jiwa sekarang nih. Oh Iya. Sering nggak mimpi buruk kalau malam? Kalau mimpi buruk sih sering. Sering. Iya, Pak. Biasanya mimpi apa saja tuh? Biasanya mimpi dilemparkan parang itu apa semua. Mungkin mimpi ketemu hewan buas gitu. Iya, saya pernah mimpi. Ular, anjing. Iya, saya mimpi orang aja, Pak, Ketemu besar sekali. orang jahat mau mengancam kita. Iya, saya pernah mimpi orang yang besar sekali. Saya lihat, oh besar sekali tuh. Sering ya, sering. Hampir sering, Pak. Sering. Iya. Ada riwayat keluarga dulu mungkin punya ilmu sakti gitu? Kalau saya kurang Atau paham. mungkin itu. masih kecil pernah dikasih mandi-mandi kebal buat jaga-jaga. Pernah belajar tenaga dalam, Pak, dulu? Mungkin waktu pergi merantau pernah belajar ilmu? Saya pernah belajar juga dulu, Masih cuman diambilkan sampai sekarang? saya tidak amalkan lagi, Pak. Tapi masih ada. Kayaknya sudah hilang mungkin, Pak. Di Manado itu saya belajar. Kitab-kitabnya masih ada. Simpan. Kitabnya nggak ada. Nggak ada. Ada, saya baca, cuma saya tahu anunya, Pak, doanya saja. Oh, masih dihafal? Iya, saya hafal. Doanya itu doanya apa namanya ya? Ritualnya dikasih mandi atau di gimana? Bukan. Ayat Al-Quran itu, Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu, Pak, bacaannya. Ada puasanya juga nggak ada? Puasanya nggak ada, cuma zikirnya, cuma baca Al-Fatihahnya, Al-Ikhlasnya harus banyak tiap malam itu. Jadi seperti inilah tadi kisahnya, ya. Ternyata teman kita ini, pasien kita, pernah mengikuti sebuah perguruan. Terus juga beliau memang perantau, ya, perantau. Jadi kita tidak tahu bagaimana dunianya dulu waktu merantau, ya. Tapi biasanya kalau perantau itu kan identik dengan jimat, identik dengan apalagi namanya benda-benda pusaka yang bisa menjamin keselamatan atau tolak bala atau disegani dan semisalnya. Tapi saya akan bertanya langsung, apakah Bapak sudah yakin bahwa Anda tidak punya jimat di dompet mungkin atau di mana? Atau mungkin perlu kita lihat dompetnya atau seperti apa? Oh iya. Tapi ini apa tulisan Al-Quran? Iya, benar, tidak apa-apa. Sama aja. Ya. Tulisan
Jadi bisa dilihat ya, bisa dilihat. Ya, saudara kita menyimpan ini di dompetnya. Itu katanya untuk benteng diri, dia yang ngobati juga saya. Nah, katanya ini bukan di medis tapi di magicnya juga ada. Jadi dia kasih saya itu katanya ya saya ambil itu pas saya percaya, bukannya itu saya musyrik, cuma saya lihat huruf Al-Quran itu ya mungkin ya saya pikir itu ya apa namanya tidak musyrik buat saya Pak. Oh ya, baik. Ya, Baik. itu kan tulisan Al-Quran semua Pak. Baik. Jadi apakah ini saja yang Cuma itu saja Pak. Oh, cuma ini aja. Ya, baik, saya akan menjelaskan, Pak. Iya. Ya. Bismillah. Bagaimana menjelaskan? Pertama perlu kita sepakati dulu ya bahwa Islam itu asal muasalnya itu ada di dua kota. Pertama kota Madinah dan kota Makkah. Nabi kita Muhammad SAW itu lahir di sana, menyebarkan Islam mulai dari sana. Jadi kalau berbicara mengenai pemahaman Islam yang benar-benar original atau murni sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW, tidak dianjurkan untuk menyimpan benda-benda yang dipercaya membawa manfaat, walaupun itu tulisannya Al-Quran. Dan berdasarkan dari hasil penelitian kami di lapangan, kebanyakan orang yang menyimpan ini hanya melihat secara penampakannya ini Al-Quran, tulisan Al-Quran, tapi tidak bisa membaca atau tidak memahami maksudnya apa. Intinya hatinya lebih condong ke sini daripada kepada Allah. Sementara Allah itu Maha mendengar. Allah yang mempunyai sifat 99 yang diterangkan di dalam Al-Quran, itu ada satu sifat yang namanya Maha mendengar. Jadi Allah itu mengetahui apa isi hati kita. Artinya memang Allah sudah tidak meridhoi kita menggunakan hal ini, karena hati kita akan lebih condong ke sini, dan ini sama saja kita menuhankan benda ini. Walaupun kita mempercaya bahwa ini sebab. Sekarang begini, secara logika saja kita menyimpan ini, mempercaya untuk bisa menolak bala. Tapi ternyata sekarang kita tidak baik-baik saja. Ya. Jadi inilah yang selalu menjadi hal yang tidak diketahui oleh masyarakat ya. Karena masyarakat itu melihat bahwa ini tulisannya Al-Quran, padahal inilah yang disebut jimat. Jadi jimat itu tidak mesti kayak batu, tidak mesti kayak boneka-boneka seram. Bahkan Al-Quran saja yang kecil, yang 30 juz, yang kecil sekali, itu bisa dijadikan jimat. Iya betul Pak. Jadi inilah yang perlu kita lepaskan ini. Jadi orang Islam itu tidak berharap kepada benda apapun, cincin apa enggak. Orang Islam itu kalau berdoa kepada Allah langsung saja. Itulah yang dikatakan namanya kita bertauhid, kita mengesahkan Allah. Ada masalah kita mengadu ke langit, ada masalah kita angkat tangan ke langit. Gitu. Jadi enggak perlu menyimpan-nyimpan seperti ini, karena saya yakin mungkin Pak, ketika Bapak menyimpan ini, hati Bapak condong ke sini dan otomatis Bapak jarang bersikir. Kalau sekarang apa saya nggak pernah berpikir. Kalau setelah puasa, kalau buka puasa saya nggak puasa, mungkin saya berzikir. Karena saya melakukan sholat. Tapi ketika saya melakukan sholat, saya paksa Pak. Udahlah, biarlah. Kalau memang saya harus mati di sini, saya pada saat sholat ya udah. Saya paksa terus. Tapi di depan saya itu ada air minum. Ketika saya sudah salam, saya harus minum. Baru saya lanjut zikir. Berarti kan memang ada. Tapi kalau bernapas setengah mati sekali. Berarti memang ada kerancuan Pak, karena kita sudah menyangka ini bilang menolak bala, tapi ternyata kita tidak baik-baik saja. Iya, tapi ini Pak saya ambilnya belum juga 1 bulan itu Pak. Gak apa-apa. Iya. Jadi begini Pak, ini adalah salah satu penyebab tidak suksesnya ruqyah. Iya, jadi kalau misalnya Bapak ridho, pertama kan itu Pak hatinya Bapak yang perlu diperbaiki dulu. Artinya mungkin Bapak tidak mempercayai pemali, tidak mempercayai hal-hal yang memang sifatnya tidak ada dasarnya dalam agama. Itu dulu kuncinya kalau mau sembuh, kalau di ruqyah. Ketika Bapak hatinya benar-benar bersih dan berharap kepada Allah saja, insya Allah setan tidak akan betah di tubuhnya kita. Jadi kalau Bapak ridho, apakah Bapak siap ini dihancurkan? Iya, hancurkan aja Pak. Hancurkan saja. Benar-benar ini tidak ada lagi harapan di sini ya. Iya. Jadi kita siap dihancurkan ini. Iya, saya siap Pak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'
وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baru malallar ya masirul jin ukhraj jadallah kulluhum. Sekiranya kalian masih bersembunyi dalam tubuh saudara saya ini, cepat cari jalan keluar sebelum ayat ini membinasakan kalian ya masirul jin. Ukhraj jadallah kulluhum. Tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Setelah diruqyah, Pak, Kayak rasa sedih saja, Pak. sedih. Iya. Sedih kenapa, Pak? Kalau mau cerita. Sedih karena masa lalu buruk sekali. Sedih karena masa lalu buruk sekali ya. Iya. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu memang benar-benar pemisah antara hak yang batil. Jadi memang masa-masa lalu kita mungkin yang dulu kelam, mungkin Allah mau lepaskan itu dari hidup kita. Karena mungkin itu yang selama ini juga membayang-bayangi kita. Ya. Iya. Tapi kan Allah itu suka dengan orang yang optimis, Pak. Jadi memang kalau kita bertobat kepada Allah, kita itu
ampuni dosa-dosanya seperti ibarat kertas putih yang baru. Jadi kita bisa memulai hidup baru dari nol gitu. Jadi tidak selamanya kita harus merasa bersalah atas dosa-dosa yang kita lakukan, toh. Karena itu akan membuat kita pesimis menjalani hidup gitu. Tapi gimana perasaannya Pak setelah sedih? Apakah tadi sempat merasa kerasukan atau gimana? Iya, kerasukan itu tadi Pak. Kerasukan? Iya. Ah. Kita setengah sadar atau tidak sadar? Mungkin 20% sadar. Sadar. 20% saja sadarnya. Yo kayak panas itu Pak di badan. Panas. Iya, ada gerakan-gerakan tubuh saya Pak. Itu di tangan, ya itu di tangan sini. Cuma di sini tuh nggak ada gerakan. Kalau sampai sini aja. Kayak pinggang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sholat itu memang masih ada beban sedikit. Cuma alhamdulillah saya udah bisa laksanakan. Biasanya itu kalau udah baca Al-Fatihah, aduh udah nggak bisa saya. Kadang saya cuma bilang Allahu Akbar, sujud ruku, Allahu Akbar baru sujud lagi. Saya nggak pernah baca ayat itu kalau sholat. Jadi saya gerakan cepat cuma Allahu Akbar saja. Nah, terus kalau udah tahiyatul awal itu saya cuma baca asyhadu an la ilaha illallah, udah berdiri. Jadi kalau saya sholat itu saya main kejar-kejar saya. Jadi nggak perlu baca lagi Al-Fatihah. Kalau saya baca Al-Fatihah, langsung begini saya, langsung nggak bisa. Kalau saya paksain bisa sebenarnya bisa. Cuman pada saat selesai sholat itu saya harus minum karena kerongkonganku ini udah mau kering ini ya. Iya kayak habis lari kering ini. Jadi saya harus minum. Di mana-mana saya pergi itu pas saya bawa air minum. Jadi ada terus kantong air minum gitu. Tapi alhamdulillah pada saat saya puasa saya hindari sholat. Jangan sampai saya batal puasa. Tapi alhamdulillah sekarang ya saya sholat itu. Jadi kalau saya sholat di masjid itu Pak, di sholat Jumat juga, saya tetap bawa aqua itu saya simpan. Saya cari pojok, walaupun syafaatnya itu nggak cukup, tetap saya cari dinding saya. Ketika dia kena saya berpegang di dinding. Oleh itu ya? Iya. Oleh. Iya, oleh. Jadi setelah diruqyah bagaimana Pak? Ya alhamdulillah tadi setelah tadi ruqyah tadi saya sholat, alhamdulillah sudah sempurna. Tapi alhamdulillah saya baca Al-Fatihah juga tuntas, ayat panjang juga, tahiyatulnya juga, tahiyatul awal, tahiyatul akhir tuntas. Biasanya cuma asyhadu an la ilaha illallah langsung berdiri. Nggak pernah lagi. Nggak pernah selesai sholatnya secara sempurna. Nggak pernah. Ini sudah bisa setelah diruqyah ya? Alhamdulillah tadi udah bisa. Tapi saya rasakan ini di kakiku ini ada yang kram-kram tuh. Oh ya siap. Iya. Sekarang? Tidak, waktu saya sholat tadi. Tapi ada yang terasa keluar dari jari? Iya, pada saat saya sholat tadi tuh ada keluar kram-kram di sini. Kadang-kadang seperti keluar dari jari kaki? Iya, dari jari kaki tuh. Nah, pas saya duduk itu, saya tahiyatul itu tadi tahiyatul awal, saya rasakan itu memang. Saya berdiri lagi di atas, alhamdulillah lancar. Insya Allah nggak kayak kemarin. Alhamdulillah ya. Kalau kayak kemarin itu, waduh udah kayak gini saya ini, harus minum obat. Parno juga. Iya. Jadi saya nggak bisa sembahyang maghrib. Selama puasa itu baru 1 kali saya sholat, 2 kali sholat itu dengan ini nih, sholat asar. Baru 2 kali saya sholat selama puasa ini Pak. Saya takut, saya menghindar. Jadi kalau jadi sebentar sholat nih Pak ya? insya Allah. Kalau sholat subuh itu saya tanya pikiran, nggak bisa sholat saya ini. Siap. Oke Pak, karena waktu udah Iya, buka. iya. Jadi terima kasih Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Bisa. Ya itulah tadi ya proses ruqyahnya. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Tidak ada yang meronta-ronta, tidak ada yang ngamuk-ngamuk ya. Jadi kita juga baik-baik saja, nggak kekeringatan seperti yang kemarin-kemarin. Habis itu nggak ada yang terluka ya Alhamdulillah. Nah, sekarang ini saya mau tanya ini Abu Alif, apa kesannya atau sensasinya ketika meruqyah pasien kita tadi? Bismillah. Dari sekian banyak pengalaman kami di lapangan, tadi ini sebenarnya dari diagnosa cukup unik ya. Dan kalau kita mau meraba-raba sebenarnya untuk kejadiannya akan sebenarnya saya pikir ini reaksinya akan luar biasa, artinya frontal. Namun kita bisa saksikan sendiri tadi dari perjalanan dari awal,
dia nggak mengamuk, dia tenang-tenang saja. Tapi namun reaksi yang dirasakan adalah ada yang keluar dari beberapa jarinya, dan sempat saya rasakan sendiri dari detakan jantungnya itu memang agak berbeda dari detakan jantung manusia normal ya. Itu kentara sekali, dia melompat-lompat. Sempat saya berinisiatif untuk menekan di bagian jantungnya dan mengharapkan ada reaksi di situ. Namun alhamdulillah tidak ada. Dan saya bersyukur, dan memang tidak boleh kita mencari-cari reaksi yang besar. Ya, sekian. Mantap ya, mantap sekali. Kita tidak boleh cari reaksi yang besar ya. Memang kalau ruqyah itu tidak bisa diperkirakan ya, karena beda-beda ya orang yang kerasukan itu. Tapi kita harus tetap waspada. Tapi jangan dicari-cari buat biar kontennya lebih menarik. Wah itu tidak boleh ya, tidak boleh ya. Iya. Terus begini, saya juga ada bintang tamu ya. Jadi kami datang ke sini meruqyah. Ini pasiennya dapat infonya bukan dari YouTube, bukan dari Facebook, bukan dari WA, tapi dari teman. Ya. Dan teman saya ini, masya Allah ya, terkenal juga di Kendari ya. Utamanya bagi yang suka nge-gym itu, pasti tahu kalau lihat ini ya, pasti tahu. Ya, coba. Ini beliau ini Abu Aswad, atau biasanya kalau dipanggil Ai Hasbi. Bagaimana menurut antum setelah melihat tadi proses ruqyah yang berlangsung? Apakah ada kesan atau hikmah di balik semua ini? Bismillah. Alhamdulillah. Seharusnya sudah beginilah yang benar. Jadi selama saya menemani teman-teman untuk meruqyah, walaupun saya bukan ahli ruqyah, tetapi masya Allah begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bahwasanya Al-Quran memang benar untuk menenangkan hati, menenangkan jiwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selain dari itu, begitu banyak pasien yang saya lihat yang salah melangkah. Salah melangkahnya itu adalah karena mereka pergi bukan jalur yang seharusnya, tetapi mereka pergi ke dukun. Ya. Nggak boleh tuh ke dukun, nggak boleh ya. Tidak boleh guys. Nggak boleh guys, nggak boleh. Tidak. Tidak boleh guys, tidak boleh. Karena kenapa? Apabila kita mempercayai kata-kata dukun tersebut, kita musyrik. Kita menduakan Allah, dan cintamu kepada Allah palsu, bukan cinta yang sebenarnya. Subhanallah. Cinta kepada Allah adalah la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Hanya kepadanya lah kami bersujud, dan hanya kepadanya lah kami rukuk, karena itu adalah haknya Allah, bukan haknya manusia. Oke? Jangan lupa, kalau ada gangguan yang dokter katakan tidak bisa lagi dokter, tapi antum atau anda mau ke dukun, jangan, datang ke ruqyah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada sahabat Kendari Ruqyah yang sudah menonton channel ini ya. Dukung terus channel kami Kendari Ruqyah Foundation. Bagi teman-teman yang membutuhkan ruqyah bisa menghubungi nomor ini ya. Dan juga tonton videonya, ambil hikmahnya, dan jangan lupa like, kemudian subscribe, lalu share ya. Khususnya teman-teman di Kota Kendari, ingat ya. Utamanya teman-teman yang di Kendari harus tahu ini ya. Kalau sakit tidak bisa dideteksi medis, dokter udah angkat tangan, jangan cepat-cepat ke dukun ya, ke ruqyah aja. Hubungi kami ya, Kendari Ruqyah Foundation ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Kami juga manusia biasa ya. Dan doakan juga selalu kami biar kami tetap semangat, tetap kuat, bisa membantu kaum muslimin yang membutuhkan ruqyah ya. Dan doakan juga agar kami dilindungi juga. Ya, mari ya. Jangan takut. Intinya jangan takut. Jangan pusing. Iya. Ma anzalallahu dan illa anzalallahu sifa. Tapi jangan sombong juga. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.